Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid, NIM 18121002 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning pada mata pelajaran fikih kelas 7 semester 2 di MTS Negeri. Baik, untuk poin yang pertama yaitu mengenai mengorganisasikan peta kurikulum untuk satu semester. Nah, ini ada dua bagian. Yang pertama itu mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dalam artian toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan perbedaan dan keberadaannya. Poin yang ketiga yaitu memahami pengetahuan baik secara faktual, konseptual maupun prosedural. Nah, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak di mata. Poin yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, dalam artian bentuknya itu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan juga membuat. Dan juga ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teorinya. Nah, yang kedua yaitu mengenai kompetensi dasar. Untuk materi yang pertama, standar kompetensinya itu tentang siswa mampu mempraktikkan tata cara sholat wajib selain sholat 5 waktu. Nah, kompetensi dasarnya yaitu meyakini kewajiban melaksanakan sholat Jumat, menghayati nilai-nilai positif dalam sholat Jumat, memahami ketentuan sholat Jumat, menganalisis ketentuan khutbah Jumat, mempraktikkan sholat Jumat, mendemonstrasikan khutbah Jumat. Nah, itu untuk materi yang pertama. Untuk materi yang kedua, yaitu siswa dianjurkan untuk mampu mempraktikkan tata cara sholat jamak qashar dan sholat dalam keadaan darurat. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu menerima ketentuan sholat jamak dan qashar, meyakini kewajiban sholat dalam berbagai keadaan, menghayati nilai-nilai positif dalam sholat jamak dan qashar, menghayati nilai-nilai positif dalam melaksanakan sholat wajib dalam berbagai keadaan, memahami ketentuan sholat jamak dan qashar, memahami kaifiyah sholat ketika sakit, menganalisis kaifiyah sholat di atas kendaraan, mempraktikkan sholat jamak dan qashar, memperagakan sholat dalam keadaan sakit, dan juga yang terakhir mempraktikkan sholat di atas kendaraan. Untuk materi yang ketiga dan materi yang terakhir dalam semester 2 ini yaitu standar kompetensinya itu siswa mampu untuk mempraktikkan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang pertama itu menghayati hikmah dan sholat sunnah dari sholat sunnah. Yang kedua itu menghayati nilai-nilai positif dalam melakukan sholat sunnah. Seterusnya memahami ketentuan sholat sunnah muakkad, menganalisis sholat sunnah ghairu muakkad, mempraktikkan sholat sunnah muakkad, dan yang terakhir itu mempraktikkan sholat sunnah ghairu muakkad. Oke, baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menghasilkan konteks tema, teks maupun unit yang relevan. Untuk pertemuan yang pertama yaitu membahas pada bab kelima, merupakan materi pertama pada semester 2 atau semester genap di kelas 7 yang membahas tema yang berbunyi meraih khidmat dengan mengagungkan Jumat. Hari Jumat merupakan rajanya hari ataupun Sayyidul Ayyam. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam harus mengagungkan hari Jumat. Dan pada hari itu pula ada sholat yang diwajibkan selain sholat 5 waktu bagi seorang laki-laki, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Sholat ini memiliki perbedaan dengan sholat wajib yang lainnya, yaitu adanya khutbah sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Pada materi ini akan dibahas secara lengkap mengenai sholat Jumat dan khutbah Jumat baik dari segi rukun dan juga syaratnya. Nah, untuk pertemuan yang kedua ataupun untuk bab yang kedua, materi yang kedua yaitu bab ke-6 membahas tema yang berisi mengenai di balik kesulitan terdapat kemudahan. Allah tidak akan mempersulit hambanya. Kata ini bisa dibuktikan dengan adanya rukhsah ataupun keringanan dalam hal ibadah. Sholat memang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi dan situasi apapun, kecuali dia hilang akal, baik itu karena gila maupun karena dia tertidur. Ada rukhsah atau keringanan dalam sholat. Pada materi kali ini dijelaskan mengenai rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dalam hal ibadah, khususnya itu sholat. Di antaranya itu jika dalam keadaan kuat
orang yang sholat diwajibkan untuk berdiri, namun ketika dia dalam keadaan lemah ataupun tidak mampu untuk berdiri, maka dia diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Begitu pula rukhsah yang diberikan ketika kita sedang dalam perjalanan, kita diperbolehkan untuk sholat itu dijama ataupun dikumpulkan, dan juga boleh untuk diringkas ataupun dikosor begitu. Bahkan boleh kita untuk dijama dan dikosor, dikumpulkan dan juga diringkas. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti pada materinya akan membahas mengenai tata cara sholat dalam keadaan sakit dalam perjalanan beserta syarat untuk dapat melakukan sholat yang demikian yang saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya yaitu bab ke-7, membahas mengenai meraih gelar mahmudah melalui amaliyah sunnah. Selain amaliyah wajib yang harus dilakukan, amaliyah sunnah juga perlu untuk kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Pada materi kali ini akan membahas mengenai macam-macam sholat sunnah, baik yang muakkad maupun ghairu muakkad gitu. Meskipun sholat sunnah itu jika dikerjakan itu jika dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat siksa maupun doa, tapi itu merupakan suatu kelebihan ataupun suatu hal ataupun amaliyah yang harus kita lakukan untuk mencapai ketaatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Lanjut ke poin C, yaitu mengenai mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks, unit yang relevan. Nah, untuk bab kelima ini temanya itu meraih hikmat dengan mengagungkan Jumat. Itu alokasi waktunya 8 kali 40 menit dalam 4 kali pertemuan. Setiap pertemuan 2 kali 40 menit. Nah, untuk kegiatannya itu ada 3 kegiatan dalam setiap pertemuan, yaitu kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, kegiatan penutup 10 menit. Untuk metode yang saya pakai dalam kegiatan pembelajaran ini itu menggunakan metode ceramah dan juga demonstrasi ataupun praktik. Untuk medianya ataupun alat dan sumber belajarnya itu menggunakan buku paket siswa dan guru fikih kelas 7 dan juga buku panduan sholat ataupun yang semacamnya. Nah, untuk bab ke-6 temanya itu dibalik kesulitan terdapat kemudahan. Lokasi waktunya 8 kali 40 menit setiap 4 kali pertemuan. Setiap pertemuan 2 kali 40 menit. Kegiatannya itu kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, kegiatan penutup 10 menit. Untuk metodenya sama seperti yang tadi, masih menggunakan metode ceramah dan juga demonstrasi ataupun praktek. Medianya juga sama, buku paket dan juga buku panduan sholat ataupun yang semacamnya. Untuk bab ke-7 itu dengan tema meraih gelar mahmudah melalui amaliyah sunnah. Alokasi waktunya 8 kali 40 menit, 4 kali pertemuan. Setiap pertemuan 2 kali 40 menit. Kegiatannya sama, kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, kegiatan penutup 10 menit. Untuk metode media dan itu masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan metode ceramah maupun dan juga demonstrasi. Untuk medianya masih menggunakan buku paket siswa ataupun dan juga buku panduan sholat atau semacamnya. Nah, yang terakhir yaitu mengenai mengembangkan ide-ide pembelajaran. Dalam kegiatan ini, mungkin ide-ide dalam pembelajaran khususnya pada mata pelajaran fikih ini, mungkin saya akan mengembangkan mengenai referensi-referensi dalam kitab kuning karangan para ulama fikih yang bisa menjadi bahan rujukan untuk peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya, serta juga untuk memperkenalkan para tokoh yang menulis khususnya dalam kitab fikih ataupun fan ilmu fikih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.